Tuhan dengan pujian Sekolah Minggu Paling Yahud. Masih semangat kah adik-adik untuk memuji Tuhan? Masih semangat. Kalau masih semangat, kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Bersukacita. Silahkan duduk ya adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Bapa yang baik, karena Tuhan sudah menyertai adik-adik manis untuk boleh beribadah pada pagi hari ini. Berkatilah ya Tuhan adik-adik manis di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada adik-adik supaya boleh duduk manis Tuhan, dengar-dengaran akan firman-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang manis di rumah, kita akan mendengarkan satu pujian dari teman kita Yuji. Yuk kita saksikan. Ayo, siapa lagi minggu depan menyusul ya? Biar kita tayangkan. Nah adik-adik manis, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang dibawakan oleh Kak Leni. Namun sebelumnya adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kitab suci hartaku. Tapi sebelum kita berdoa, kita siapkan dulu bacaan Alkitab kita yang terambil dari kitab Perjanjian Lama
2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita akan membacakan secara giliran ganti adik-adik. Untuk ayatnya yang genap, ayatnya yang ganjil kakak akan membacakannya, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh kakak-kakak dan adik ayah. Sebelum kita membacakannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan membuka hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, berkati kami agar kami boleh mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, bersabdalah bagi anak-anak-Mu karena kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, pembacaan kita terambil dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan bacakan secara giliran. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sikat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkat juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitakan hal itu ke istana raja. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Pastinya ya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari
2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Adik-adik, tema atau judul cerita firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi alat bagi karya Allah. Adik-adik, kakak mau tanya, siapa yang pernah merasakan kebaikan Tuhan? Siapa yang pernah membagikan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain di sekitarmu? Pasti semua kita pernah melakukannya ya. Adik-adik, dari cerita yang kita baca ada nubuat Elisa di sini. Nubuat Elisa adalah seorang nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel yang pada saat itu sedang dijajah oleh tentara Aram. Bahkan dalam kehidupan orang Israel ada juga orang-orang Samaria. Di antaranya ada 4 orang kusta yang tinggal di gerbang kota atau di luar kota. Adik-adik, orang kusta pada saat itu dianggap kotor, dianggap penuh dosa karena kulit mereka yang penuh dengan luka dan penyakit mereka itu menular adik-adik, sehingga mereka disingkirkan dan harus tinggal di luar kota. Biasanya keluarga atau kerabat yang memberi mereka makanan. Adik-adik, pada saat itu di Samaria sedang terjadi kelaparan karena kepungan tentara Aram, sehingga membuat jalur makanan orang Samaria terhambat. Dalam situasi inilah 4 orang kusta itu berunding mencari apa yang harus dilakukan untuk bisa bertahan hidup. Ada beberapa pemikiran yang muncul dari mereka. Yang pertama, apakah mereka harus masuk ke kota Samaria dan ikut kelaparan akhirnya mati? Yang kedua, mereka harus tetap tinggal di gerbang kota dan kelaparan akhirnya juga mati. Nah, yang ketiga, menyeberang ke kemah tentara Aram dengan 2 kemungkinan. Diberi makan oleh tentara Aram atau akan mati dibunuh oleh tentara Aram. Akhirnya melalui pertimbangan yang matang, keempat orang kusta tersebut mendatangi perkemahan tentara Aram pada waktu senja. Namun di luar dugaan adik-adik, ternyata perkemahan tentara Aram sudah kosong. Diberitakan bahwa para tentara Aram sudah meninggalkan perkemahan karena para tentara Aram ketakutan mendengar suara bunyi kereta, bunyi kuda, dan bunyi tentara besar. Padahal adik-adik, sesungguhnya suara yang mereka dengar itu hanyalah bagian dari karya Allah atau mukjizat Allah untuk membuat tentara Aram itu pergi. Karya Allah dinyatakan untuk memberikan pertolongan kepada 4 orang kusta tersebut, sehingga ketika mereka masuk di perkemahan tentara Aram, mereka melihat kemah sudah kosong dan mereka dapat masuk tanpa rasa takut. Mereka berpesta pora, menikmati makanan dan minuman, serta mengambil emas, perak, dan pakaian. Namun mereka sadar saat mereka sedang menikmati hasil jarahan bahwa tindakan mereka itu salah adik-adik. Karena itu
mereka segera mengakhiri pesta pora dan pergi memberitahukan kepada penunggu pintu gerbang. Dan penunggu pintu gerbang menyampaikan berita tersebut ke istana. Adik-adik, hari ini kita bersyukur kita boleh belajar dari pengalaman 4 orang kusta tersebut, bahwa pertolongan Allah itu akan nyata dalam kehidupan setiap umatnya yang percaya dan berpengharapan hanya pada Allah. Nah, adik-adik, kita juga harus menjadi alat yang dipakai oleh Allah untuk meneruskan kebaikan Allah kepada semua orang. Artinya, adik-adik harus berfungsi, harus berguna untuk menyatakan kebaikan Allah. Adik-adik harus mengerti bahwa kebaikan Allah itu harus diberikan kepada sesama, bukan hanya dinikmati sendiri. Adik-adik harus tahu bahwa Allah itu kasih. Allah itu tidak pernah membeda-bedakan. Allah itu selalu memberikan dan menggenapi semuanya dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik, berkat Allah itu harus juga kita teruskan. Adik-adik, bagaimana menjadi Allah? Mudah sekali. Yang pertama adalah mengasihi sesama dan mengasihi Allah. Mengasihi sesama, adik-adik harus mengasihi mama, papa, mengasihi saudara, mengasihi teman-teman, ya adik-adik. Nah, adik-adik misalnya ketika adik-adik bisa makan dengan enak, adik-adik juga harus siap untuk berbagi makanan dengan mereka yang berkekurangan, adik-adik. Nah, yang kedua, mengasihi Tuhan, yaitu dengan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Pagi harus mengucap syukur kepada Tuhan setelah bangun tidur. Di dalam doa, jangan langsung mandi atau turun dari tempat tidur, langsung cari makan. Ketika mau tidur pun harus bersyukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan. Adik-adik juga harus berbicara kepada Tuhan dalam doa. Jangan hanya ketika adik-adik sedih saja adik-adik datang kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Tapi di saat sukacita atau sedih, adik-adik tetap harus berbicara kepada Tuhan di dalam doa. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Maka adik-adik akan mendapat tuntunannya. Sama seperti 4 orang kusta tadi. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, ada yang tahu tanggal 21 April itu hari apa? Ya, betul. Tanggal 21 April itu adalah hari Kartini, adik-adik. Kartini menjadi alat Tuhan. Dia juga diutus Tuhan untuk membantu para wanita pada saat itu. Menikmati semua apa yang kita nikmati sekarang itu Tuhan nyatakan di Kartini, adik-adik. Bagaimana kita sebagai Kartini selanjutnya? Bukan hanya perempuan saja, tetapi juga adik-adik yang laki-laki. Bahkan semua kita bisa menjadi sama seperti Kartini yang mau berjuang untuk keadilan dan kebenaran. Nah, adik-adik,
Pasti adik-adik bingung, gimana ya caranya Kak? Adik-adik, caranya harus rajin belajar. Tidak boleh malas-malasan. Harus berprestasi di sekolah. Agar apa yang adik-adik cita-citakan bisa tercapai adik-adik. Walaupun saat ini di masa pandemi, adik-adik belum bisa masuk sekolah. Adik-adik harus belajar dari rumah secara online. Tapi adik-adik harus tetap semangat, ya, harus tetap berjuang untuk bisa mendapat nilai yang bagus. Nah, adik-adik, dalam rangka memperingati Hari Kartini, tepatnya tanggal 21 April yang lalu, adik-adik bisa lihat ya penampilan kakak hari ini. Kakak pakai baju kebaya. Juga penampilan adik-adik yang bertugas pada ibadah hari Minggu ini, semuanya tampil beda ya. Ada yang memakai kebaya, ada juga yang memakai pakaian adat. Nah, adik-adik, kita juga harus bisa seperti Kartini ya adik-adik, yang bisa menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adikku yang manis, tadi sudah dengar ceritanya dari Kak Leni. Waduh, bagaimana kita juga harus berbagi buat sesama di sekitar kita. Seperti ibu kita Kartini yang sudah berjuang untuk bangsa ini. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik. Sekarang kita akan menyaksikan Kartini kecil yang sudah menghafalkan ayat-ayat hafalan yang kakak berikan. Yuk kita lihat. Hari Minggu teman-teman, ayat hafalan pada hari ini terambil dari Yohanes 15 ayat 13 yang menyatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Kartini. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13 yang berbunyi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Yohanes 15 ayat 13 yang mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabat. Wah, hebat adik-adik. Untuk Kartini kecil yang sudah boleh menghafalkan ayat hafalan. Jadi minggu depan kalau ada ayat hafalan, dihafal ya adik-adik, dikirim ke kakak ya videonya ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan merespon firman Tuhan, kita memuji Tuhan.
Aku suka membagi. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari lipat tangannya, mata kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, karena kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkatilah pemerintahan mulai dari pusat sampai di daerah, terkhusus di kota Banjarbaru ini. Para pemimpin serta aparat pemerintahan kami. Anugerahkan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka bekerja dengan baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta untuk kemuliaan nama-Mu, ya Allah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa juga buat gereja-gereja dan pelayannya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Bapak Majelis, Kakak Layan, dan Jemaat GPIB Efata Guntung Payung. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dalam rangkaian doa syafaat pada pagi hari ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat adik-adik pelayan kami, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai, memberkati mereka ya Tuhan dalam tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati juga mereka dalam pendidikannya ya Tuhan, biarlah mereka senantiasa menjadi anak-anak yang senantiasa rajin untuk belajar, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, berdoa ya Tuhan buat mereka yang saat ini sedang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan kesembuhan bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Bapa di surga, kami juga berdoa ya Tuhan buat kakak Layan yang sudah boleh melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan Tuhan. Berkati keluarga, lepas keluarga, kakak-kakak layan kami ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Sempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita. Dan sambil mengumpulkan persembahan, kita akan memuji Tuhan. Berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik.
persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu telah memberikan persembahan. Berkatilah Tuhan, biarlah persembahan ini ada dapat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik manis, di akhir ibadah kita pada pagi hari ini, kakak-kakak layan mengajak untuk adik-adik untuk boleh setiap hari Minggu mengikuti ibadah berkat PA ya adik-adik, supaya kakak-kakak layan tidak sia-sia di dalam persiapan. Ya adik-adik, kakak tunggu ya adik-adik setiap hari Minggu mengikuti ibadah berkat PA. Dan di akhir ibadah ini kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang mengatakan, stop, Kuma katakan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah. Terima kasih kami sudah boleh beribadah di pagi hari Minggu. Biarlah kiranya ya Tuhan, firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak yang menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, tolong kami juga ya Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi berkat buat orang lain di sekitar kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, panjang hari Minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu menuntun kami, sehingga pada minggu yang akan datang Tuhan, kami boleh kembali beribadah bersama-sama di dalam ibadah berkat pelayanan anak. Bapa di surga, inilah doa kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama